STPPA kepanjangan dari Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak. Di sini, STPPA merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi proses, penilaian, pendidik, tenaga kependidikan, sarana, prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Tingkat pencapaian perkembangan anak usia 4-5 tahun. Nah, dalam materi ini saya akan sedikit menjelaskan tingkat pencapaian perkembangan anak pada usia 4-5 tahun. Tingkat pencapaian perkembangan anak ada 6 aspek, yaitu yang pertama, nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Di sini yang akan saya bahas yaitu aspek bahasa dan aspek kognitif. Aspek kognitif sendiri itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, belajar dan pemecahan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolik. Belajar dan pemecahan masalah. Yang pertama, mengenal benda berdasarkan fungsi. Misalnya, pisau untuk memotong, pensil untuk menulis. Yang kedua, menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik. Misalnya, kursi yang disusun rapi dan kursi itu dijadikan sebuah mobil. Yang ketiga, mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, anak dikenalkan konsep gerimis, hujan, gelap, terang, dan lain-lainnya. Yang keempat, mengetahui konsep banyak dan sedikit. Yang kelima, memahami posisi atau kedudukan dalam keluarga dan lingkungan sosial. Berpikir logis. Yang pertama, mengenal pola. Misalnya, dalam pola AB. Yang kedua, mengurutkan benda berdasarkan ukuran atau warna. Yang ketiga, mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, atau warna. Berpikir simbolik. Mengenal konsep bilangan, anak akan diajarkan dalam angka. Yang kedua, mengenal lambang bilangan. Yang ketiga, mengenal lambang huruf. Di sini, anak akan diajarkan dalam bentuk-bentuk huruf. Yang keempat, membilang banyak benda 1-10. Dalam aspek bahasa, ini ada 3 macam, yaitu yang pertama, memahami bahasa, mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan. Memahami bahasa, yaitu yang pertama menyimak perkataan orang lain, misalnya adalah bahasa ibu. Yang kedua, memahami cerita yang dibacakan. Yang ketiga, mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat, misalnya kata nakal, pelit, baik hati. Yang keempat, mendengar dan membedakan bunyi-bunyian dalam bahasa Indonesia. Contoh, bunyi dan ucapan harus sama. Mengungkapkan bahasa. Yang pertama, mengulang kalimat sederhana. Yang kedua, bertanya dengan kalimat yang benar. Yang ketiga, menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan. Keaksaraan. Yang pertama, mengenal simbol. Yang kedua, mengenal suara hewan. Bahwa suara kucing itu seperti ini, suara kami seperti ini. Yang ketiga, membuat coretan yang bermakna. Yang keempat, meniru huruf A sampai Z. Jadi, anak diajarkan untuk menulis atau melafalkan huruf A sampai Z.